Halo, selamat pagi semua. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberikan dia wewenang atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hambamu itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhan tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang jadilah hamba yang setia. Dari nas yang sudah kita baca tadi ya, kita bisa melihat bahwa ada seorang tuan yang memiliki pelayan-pelayan, dan tuan itu mau pergi meninggalkan rumahnya untuk beberapa waktu dan tidak diberitahukan kepada pelayan-pelayannya kapan waktunya dia akan pulang, kapan dia akan kembali ke rumahnya. Kemudian hamba itu memberikan tugas kepada setiap pelayan yang ada di rumahnya, diberikan tugas masing-masing. Kemudian ada hamba yang setia. Seorang hamba yang setia, dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, penuh bijaksana. Dia menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ketika dia harus menyiapkan makanan, dia siapkan makanan. Ketika harus menyapu, membersihkan rumah, membersihkan rumput di kebun atau apa, dia melakukan tugasnya dengan baik karena dia seorang hamba yang setia. Kemudian ketika tuannya datang, tuannya pulang, nah hamba itu pasti akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh tuannya. Tuannya pasti akan senang karena hamba itu dapat dipercaya. Hamba itu melakukan tugasnya meskipun tuannya tidak melihat, ya, meskipun tidak diawasi, tapi dia tetap melakukan tugasnya. Kemudian hambanya akan senang hati, akan bersuka cita dan memberikan hadiah, memberikan sesuatu wewenang, memberikan sesuatu jabatan mungkin yang lebih tinggi, yang lebih baik lagi dibandingkan saat itu. Berbeda dengan hamba yang jahat. Hamba yang jahat akhirnya dia menggunakan waktunya dengan seenaknya, semaunya sendiri. Dia mengerjakan hal-hal yang jahat pula. Ia menyanyiakan waktunya, menyanyiakan tugas yang diberikan, yang dipercayakan oleh tuannya, tidak dilakukan dengan baik. Dia bermalas-malasan, bahkan tadi dikatakan ya di Alkitab yang sudah kita baca tadi, mereka malah berkumpul dengan para pemabuk. Mereka minum-minuman, mereka mabuk-mabukan, dan menjadi hamba yang tidak bertanggung jawab. Mereka merasa, wah, tuanku lagi pergi, tuanku tidak mengawasiku, udah bekerja atau belum, saya mau malas-malesan, mau tidur-tiduran, atau mau tidak bekerja, tidak ada yang mengawasi. Jadi biarkan saja, biarkan hambaku tidak melihat, dan aku akan sesukaku melakukan pekerjaanku. Nah, itu yang dikatakan oleh hamba yang jahat. Dan akhirnya ketika tuannya pulang, tuannya kecewa nggak? Iya, tuannya sedih, tuannya kecewa sekali karena hamba yang dipercaya tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dia malah bermalas-malasan, dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, tidak dapat dipercaya oleh tuannya. Nah, dari cerita ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini? Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk menjemput kita manusia, untuk dibawa ke surga. Tidak ada yang ngerti, tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Jangan seperti hamba yang jahat tadi, tapi jangan sampai kita menjadi anak yang malas.
belajar firman Tuhan, malas sekolah minggu, malas beribadah, malas untuk berdoa, malas untuk baca Alkitab. Nah, itu akan membuat hati Tuhan sedih. Tapi mari kita menjadi hamba yang setia. Yang seperti hamba tadi ya, hamba yang setia yang akhirnya mendapatkan berkat dari tuannya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Mari menjadi hamba yang setia. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini, tapi kita bisa terus setia, tetap setia. Kita melayani Tuhan, kita melayani sesama, setia berbakti, setia beribadah, setia membaca Alkitab, setia berdoa. Ketika mungkin papa mama mengajak kita untuk membaca Alkitab, jangan cemberut, jangan malas-malesan, tapi kita harus ayo mau gitu ya. Ketika ada yang ngajak, yuk kita mau paduan suara, atau ayo kita melayani Tuhan di kelas sekolah minggu. Nah, kita harus selalu siap sedia mau untuk melayani Tuhan ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, mari kita menjadi hamba yang setia, karena Tuhan senang ketika melihat anak-anaknya selalu setia. Kapanpun waktunya Tuhan kita datang ke dunia ini, kita sudah siap sedia. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadanya, yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami, sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini kami selalu siap kapanpun waktunya. Kami setia melayani Tuhan, kami setia mengikut Tuhan, kami setia berdoa, kami setia membaca Alkitab, kami setia beribadah, kami mau melayani sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau menolong kami, Kau mengingatkan kami ketika kami lemah. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Renungan Harian Anak.